Lakukan segala cara yang halal, jangan menghalalkan segala cara, agar hidup kita berkah, agar usaha kita pun berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi ke channel kesayangan kita, Ajiat Official. Ajiat punya cerita, nanti kita berbagi pengalaman. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama salah satu sahabat kita yang Masya Allah pengusaha muda ya, yang menjadi andalan di kota Bandung terutama. Assalamualaikum Kang Sena. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Memang. Sena? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana selama COVID kemarin gimana Kang? Ya Sehat, gitulah. Alhamdulillah sehat, soalnya olahraga disempetin Olahraga terus disempetin, gitu ya. Masya Nggak pernah Allah. berhenti tiap harinya ya. Berusaha untuk menjaga pola makan, pola tidur juga gitu. Alhamdulillah. Kang Sena, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih di channelnya kita. Siap. Kita sharing apa sih yang biar menjadi motivasi teman-teman kita nih yang lain biar termotivasi untuk salah satunya menjadi pengusaha. Karena ini kan banyak nih Kang, apalagi di masa-masa COVID yang seperti ini, mungkin banyak di antara teman-teman yang lain, aduh ini gimana ya biar bisa survive nih. Nah sebelum ke sana nih Kang, mau nanya dulu nih Kang, sekarang di Bandung udah dari lahir atau gimana Kang? Kebetulan saya lahir di Bandung Lahir juga, di gitu ya. Bandung. Lahir di Masya Allah. Bandung. Asli berarti orang Bandung. Tulen lah orang Bandung. Orang gitu ya. Bandung. USE, orang Sunda asli. Orang Sunda asli, nggak bisa diraguin lagi tuh berarti. Nah ini selama perjalanan hidup Kang Sena nih, mulai dari sekolah, memang dari kecil sudah terdidik dengan bisnis, usaha jual beli, atau memang baru-baru ini, atau memang udah terdidik dari kecil Kang? Oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan saya Sena, sahabat Kang Riyad. Alhamdulillah bisa silaturahmi ya. Alhamdulillah. Main ke Bandung nih, sekalian kita sharing-sharing. Sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Sharingnya. Pastinya itu Kang. Oke, sedikit bercerita flashback ke belakang gitu ya. Dulu emang dari SMP mungkin ya. SMP ya? Awalnya emang mengikuti banget perkembangan fashion gitu. Jadi dulu tuh korban fashion lah, bisa Oh, dibilang gitu. korban fashion gitu. Jadi apapun yang lagi hype pada saat itu mengikuti gitu ya, apa yang lagi rame pakaian pada saat itu harus punya gitu ya. Pokoknya emang dari dulu tuh ngikutin banget fashion gitu ya. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, pas kuliah dapat tugas kuliah, dikasih tugas untuk bikin usaha. Jadi kesempatan gitu Kesempatan, ya. jadi Bosan jadi korban fashion terus gimana nih kalau nyiptain gitu. Bener. Tapi ya alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu. Tapi sebelum memulai Asbul juga dulu dari zaman SMP SMA juga udah mulai belajar bisnis juga. Jadi apapun yang bisa menghasilkan ya udahlah gitu ya. Jalanin. Gitu. Sempet dulu jualan keripik juga sambil nongkrong-nongkrong. Jadi kan dulu itu sistem jualannya tuh diem di satu tempat, pakai mobil, jualan di mobil kayak gitu. Jadi sambil nongkrong lah, sambil ketemu orang-orang gitu ya, seru aja gitu ya. Dan alhamdulillah Waktu jualan keripik itu sempat laris nggak Kang waktu itu? lumayan lah, Lumayan buat ya? jajan lah, buat Oh, jajan. tambah-tambah jajan mah Masya ada Allah. gitu ya. Alhamdulillah. Sempat naik juga berarti ya Kang jualan keripik ya? Lumayan. Tapi emang gak serius, iseng-iseng gitu. Cuman iseng-iseng aja. Cuman ngelatih mental lah, Benar. ngelatih mental menjadi seorang wirausaha kayak gimana nih, belajar untuk nurunin gengsi gitu kan. Kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang tuh Benar. gengsinya pada gede gitu ya, pada tinggi, padahal apa sih yang harus jadi gengsi gitu selama kita melakukan hal yang baik, hal yang halal, ya nggak perlu malu gitu, nggak perlu gengsi gitu. Dari mulai jualan itu akhirnya sampai bisa Asbul itu gimana Kang waktu itu Kang? Awalnya dapat tugas kuliah itu dari dosen, suruh bikin bisnis dan bikinlah Asbul gitu ya. Emang langsung merek Asbul. Asbul. Kenapa sih Asbul? Asbul itu nama papa, tapi ada artinya juga ya, ada filosofinya juga. Jadi Asbul itu kalau papa bilang artinya tuh asal bulat tekad. Jadi apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat, insya Allah pasti akan tercapai Masya katanya. Allah. Kayak gitu.
Udah gitu, udah aja sekitar tahun 2013-an lah, dan mungkin orang-orang pada bertanya-tanya kenapa sih lebih memilih berwirausaha atau berbisnis gitu ya. Karena ya saya sebagai muslim gitu ya, sunatullahnya kita itu berniaga gitu kan. Dulu pun Rasulullah pun sambil menyebarkan agama Islam sambil berniaga juga gitu ya, sambil berdagang. Dan 9 dari 10 pintu rezeki katanya berniaga juga kan. Terus berwirausaha tuh waktu untuk beribadah leluasa, waktu untuk bersama keluarga leluasa, waktu untuk nongkrong pun leluasa gitu. Karena kita yang ngatur waktunya. Betul, enak banget lah gitu ya berwirausaha itu gitu. Alhamdulillah. Nah terus tadi sampai udah dari tugas sekolah tadi itu Kang, udah pakai nama Asbul lah. Udah. Dan setelah itu berjalannya gimana tuh Kang? Dulu Pas udah awal mula Asbul modal pas-pasan lah, cuman berapa ya dulu dikasih sama orang tua tuh sekitar 5 jutaan dulu pas lagi kuliah itu tuh gitu ya, kasih 5 juta dan ya semampunya aja seadanya gitu ya, karena prinsip saya itu apa yang saya punya, apa yang bisa saya lakukan saat itu ya itu aja yang saya maksimalin gitu ya, nggak perlu memaksakan apa kayak gimana gitu ya. Dulu modal 5 juta itu dipakai untuk belanja bahan dan langsung pakai merek Asbul. Ya nggak banyak-banyak gitu ya, misalnya kaosnya segimana gitu, terus celananya segimana, dicukup-cukupin aja gitu ya. Ya karena ya modal terbatas, pas-pasan gitu, jadi kita dimaksimalin aja gitu ya. Tapi karena itu passion saya gitu ya di sana, jadi ya dinikmati aja gitu ya. Produk pertama Asbul tuh apa waktu Kang? Wah saya mau bikin Asbul dengan merek Asbul. Kemudian kepikiran pasti produk pertama yang diluncurin tuh apa kira-kira yang sesuai dengan fashionnya? Dulu tuh kaos, kemeja, sama celana kain atau chino. Terus sambil berjalan itu jualan waktu itu online atau jual ke teman-teman atau kemana waktu itu Kang? Jualan online sama jual dadat ke teman-teman. Jadi, ke teman-teman nongkrong, belilah ini produk saya, beli gitu. Akhirnya beli ya lumayan lah gitu ya. Kenal sedikit-sedikit gitu. Teman-teman. Berarti mulainya memang dari teman-teman dulu ya? Betul, waktu dari itu teman-teman lah. Dari teman-teman. Sempet nggak waktu di perjalanan sebelum sampai di sini tuh sempet kayak nyerah gitu atau sempet aduh ini nggak laku atau gimana, itu sempet kayak gitu nggak Kang? Kalau disebut nyerah, enggak sih, nggak nyerah, cuman disebut emang agak berat. Awal merintis emang cukup berat gitu ya, karena minim pengalaman, minim ilmu gitu ya, minim modal kasarnya gitu ya. Tapi kalau orang itu kan bicara modal itu duit, tapi kalau untuk saya sendiri enggak, modal itu ketika diberi kesempurnaan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu modal yang sangat luar biasa gitu yang Allah berikan gitu. Dan dalam bisnis itu modal yang paling utamanya adalah kepercayaan gitu. Betul. Jadi ketika kita dipercaya, jaga kepercayaan itu dengan baik dan berkah silaturahmi sih yang paling utama gitu. Kenapa bisa sampai sekarang kayak gini? Iya. Berkah silaturahmi, benar. Jadi silaturahmi itu emang benar membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur. Nyata alhamdulillah gitu ya. Kerasa udah dirasain saya, banget ya. Sampai bisa naik lagi tuh karena waktu itu ada faktor apa itu Kang? Kan sempat mungkin ada ngerasain wah pas ketemu siapa akhirnya nambah pas awalnya itu siapa Kang? Ada artis atau siapa yang ketemu banyak artis gitu ya. Influencer gitu ya. Itu tanpa disengaja atau memang pas kebetulan apa memang niat gitu pengen? Mungkin kalau saya sendiri tidak diniatkan gitu ya. Niatnya silaturahmi aja, tapi semua pun atas izin Allah gitu ya. Dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang support sama Asbul gitu ya. Dan ya bisa ngebantu Asbul sampai sekarang ini. Itu pertama kali selebgram atau influencer yang pertama kali pakai Asbul waktu itu siapa? Ada tuh sahabat saya, Ali Syakim. Oh, tahu Ali Syakim, orang Bogor ya. Kebetulan teman Kang Sena juga. Dulu saya kan suka nemenin pacar ya, sekarang jadi istri dulu. Masya Allah. Dia di entertain juga istri itu sebelum nikah tuh gitu ya. Suka syuting di Jakarta dan saya sering nemenin. Pas di lokasi syuting ketemu kan sama artis-artis yang lain. Ngobrol-ngobrol, kenalan. Akhirnya ya alhamdulillah kenalan, ngobrol panjang lebar.
Jadi aja sekalian promo Asbul gitu ya, sekalian foto gitu ya, kayak gitu sih. Pertama yang saya ingat ada Ali Syakib, terus kalau artisnya ada Rizky Febian dulu. Rizky Febian awal-awal. Itu awal-awal ya, Rizky Febian anaknya Kang Sule. Terus banyak juga ada Billy Saputra kalau gitu. Sekarang udah banyak banget gitu sekarang. Ada Uya Kuya juga gitu ya. Terus banyak lah Ustad-ustad, ada Ustad Epi, ada Habib Ali guru kita gitu ya. Banyak lah gitu sekarang yang pada support sama kita ya. Itu semuanya mungkin berkah dari silaturahmi ya. Masya Allah. Jadi salah satu kunci suksesnya orang itu memang benar harus perbanyak silaturahim. Itu kata hadis Nabi yang udah ribuan tahun yang lalu ngajarin kita ya Kang. Dan memang benar-benar diaplikasiin nih di Asbul nih ternyata udah terbukti ya Kang. Masya Allah. Pas punya toko ini tuh sejak kapan nih Kang? Akhirnya bisa punya store yang benar-benar tetap gitu di tempatnya, punya tempat. Ini udah di sini 3 tahunan, tapi sebelum ada toko di sini di Cijerah juga ada toko gitu. Oh, sempet sebelum di sini sempat ada toko lain. Di Cijerah gitu. Tapi sekarang masih di sana enggak? Di Cijerah sekarang kantor sama online di sana semua di Cijerah. Jadi di sini khusus untuk store aja. Untuk toko di sini. Terus sejak kapan tuh Kang waktu di pertama kali punya tempat itu? Tempat di Cijerah dulu sekitar tahun 2015 lah. 2015. Udah lama juga. Lumayan lah. 2015 kita buka. Itu dari buka di sana tuh dari hasil ngumpulin penjualan dari Asbul sebelumnya. Dari hasil ngumpulin gitu ya, dan kebetulan di sana ada ruko punya orang tua gitu. Oh, jadi tinggal kita renov aja ya. Kita renov kayak gitu. Ada rencana apa lagi nih kira-kira Kang Asbul nih Kang ke depannya nih? Apa mau tetap dengan model seperti ini atau bakal ada rencana ngembangin produk atau nambah produk atau memang produknya seperti apa kira-kira tuh Kang? Sejauh ini saya masih seneng sama masih seru juga gitu ya ini menggeluti si Asbul sendiri gitu ya. Pengennya ya Asbul sendiri bisa benar-benar brand lokal yang mendunia sih. Itu sih goal saya gitu. Dan selain itu saya juga pengen ngembangin usaha ke bisnis F&B juga. Pengen punya kafe juga gitu ya. Jadi enak lah nanti kalau ini masih dalam rencana, tapi udah ada planningnya. Udah ada lah, udah ada, doain aja. Selain silaturahim, apa nih Kang tips-tips buat teman-teman biar usaha kita itu bisa grow up gitu, bisa maju berkembang gitu Kang? Yang saya rasa sih selain silaturahim, berbakti sama kedua orang tua sih. Itu kedua orang tua luar biasa ya, mustajab banget gitu ya. Makanya buat teman-teman semua yang orang tuanya masih ada, berbuat baiklah pada orang tua kalian. Karena ketika kita menjadikan orang tua kita raja, kita pun akan Allah jadikan raja. Itu pastilah, saya yakin gitu ya, dan itu teralami oleh saya gitu ya. Alhamdulillah mungkin saya bisa sampai seperti ini pun berkat doa orang tua saya yang Allah dengar. Untuk strategi yang saya lakuin sekarang di era digital ini ya, saya memanfaatkan semua platform gitu ya, di media sosial gitu. Mungkin pemasaran melalui media sosial, misalnya melalui Instagram gitu ya, terus ada YouTube juga, ada TikTok juga, terus apalagi sekarang ada marketplace gitu ya. Marketplace, kita taburan di sana main juga gitu ya di marketplace. Pokoknya manfaatkan semua platform yang ada selama itu gratis gitu. Dalam perjalanan Kang Sena ini sampai dengan saat ini Kang, ada suka dukanya nggak nih Kang? Adalah suka duka mah gitu ya perjalanannya. Sukanya ya alhamdulillah bisa menjadi wasilah ngasih rezeki sama pegawai-pegawai gitu ya. Mungkin rezeki dari Allah melalui saya sama pegawai-pegawai. Pegawai gitu. ada berapa Kang sekarang? Kurang lebih di 17 lah gitu ya, di luar yang jahit. Jahit. Mungkin itu yang di toko sama yang di kantor. Di kantor. Kurang lebih segitu. 17. Ya itu gitu kan kebanggaan tersendiri gitu ya. Kita bisa ngasih rezeki sama orang gitu ya, Allah titipkan kepada saya gitu ya. Terus senang juga punya produk, punya karya yang digemari sama orang-orang banyak. Itu jadi kepuasan tersendiri juga gitu ya. Dukanya Kang? Dukanya ya apa ya? Ada dukanya, nggak ada Bu? Kalau buat saya sih enggak lah, nggak terlalu
Jadi ya namanya bisnis gitu ya, naik turun wajar lah, tapi saya itu prinsipnya dijalani, dinikmati dan disyukuri gitu. Yang paling banyak jadi kendala nih yang kadang-kadang kita dengar, yang pernah kita temuin, ini kadang-kadang mereka suka pesimis Kang ketika masuk ke marketplace, berapa hari masukin produk misalnya, atau dia nitip produk atau apa dia jual, nggak ada yang beli, nggak ada yang ini. Nah terus di Instagram followernya nggak nambah-nambah. Nah itu sempat terjadi nggak? Kalau sekarang kan Hasbul kan udah Masya Allah, maksudnya followernya banyak, insight-nya bagus, di marketplace semua. Tapi kan pas mulai pertamanya itu ada kesulitan nggak di situ, Kang? Ada ya, teman-teman. kalau disebut kesulitan, jelas ada kesulitan. Tapi saya selalu yakin di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Dan setiap pertanyaan pasti akan ada jawaban gitu ya. Setiap masalah pasti ada solusi gitu. Kuncinya yaitu banyak ngobrol aja sama orang-orang yang lebih paham, orang-orang yang lebih berpengalaman gitu ya. Banyak nanya-nanya, banyak sharing-sharing gitu, gimana sih caranya, kayak gimana gitu. Sempat iklan di TV atau apa hanya iklan-iklan di ini aja Kang? Atau cuman main di apa gitu Bang? Kalau di TV kita promo paling melalui teman-teman deket aja gitu. Kayak tadi ada Rizky Febian, ada Uya Kuya gitu ya, ada Pilih, ada jadi Kang mereka Sule. pakai, terus mereka pakai show di TV gitu ya. Pakai syuting di Pakai acara syuting. mereka pada Tinggal pakai kita support Hasbul gitu ya. Terus di radio-radio juga kita sering kerjasama sama radio-radio di Bandung gitu ya. Kerjasamanya tuh dalam bentuk apa Kang? Barter promo biasanya. Barter promo. Jadi gitu mereka ya. nanti dapat produk dari Kang Sena, mereka promoin gitu. Gitu. Pas awal-awal sering banget Sering ngelakuin kayak itu gitu. karena kebetulan teman-teman di radio juga ya pada kenal deket juga gitu. Jadi enak lah buat kerja Emang sama. salah satu kuncinya emang kudu banyak temen. Banyak teman, banyak silaturahmi. Silaturahmi. Ya. Banyak nongkrong tapi nongkrongnya yang bermanfaat. Dari mulai awal kan tadi cuma ada kaos, cuman celana, baju cuma ada beberapa. Sekarang nih bisa satu kali produksi itu bisa berapa banyak Kang sekarang nih? Mungkin sekarang satu kali produksi bisa sampai berapa ratus lah. Satu kali produksi. Satu kali produksi gitu ya. Dan berapa banyak produknya itu Kang? Artikelnya macam-macam. Artikelnya, Kita dari mulai topi, mulai kupluk, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita produksi. Ada semua. Sendal pun kita produksi juga gitu ya. Makanya, Masya Lengkap Allah. lah. Lengkap di ya. Hasbul. Market utamanya Hasbul ini memang anak-anak muda ya Anak-anak Kang? muda. Oh, Tapi ya alhamdulillah ternyata anak muda banyak yang pakai, yang dewasa juga banyak yang pakai, jadinya all segment gitu. All segment jadinya. Walaupun Makanya tujuan dibikin, awal kita saya lihat ada baju anak juga ya Kang? ada, baju anak pun ada gitu ya. Jadi memang sekarang dibuat lebih lengkap lah katalognya. Jadi semua dari kalangan anak yang tadinya anak muda, anak-anak sampai yang dewasa Ya. pun akhirnya dapat semua jadinya. Dapat. Masya Allah. Itu dalam satu bulan bisa berapa banyak penjualan Kang? Rata-rata? Dalam satu bulan berapa ribu piece lah gitu. Dalam satu bulan. Hasbul ini punya cabang atau cuma di sini aja Kang? Di Bandung Jalan Sultan Tirtayasa. Terus kemarin kita di Purwakarta juga ada. Ada cabang resminya Hasbul. Purwakarta, terus paling di Cijerah itu. Oh. Jadi masih lingkup Jawa Barat. Jawa Barat lah. Jawa Barat. Untuk toko offline gitu ya. Offline-nya. Karena memang terbantu dengan marketplace tadi Ya, ya Kang. online. Kalau online kan seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri juga gitu. Nah ini produk udah sampai ke luar negeri Kang? Udah. Masya Allah. Itu sudah sampai kemana aja nih Kang? Korea, Taiwan, Jepang, Malaysia, Singapura. Masya Allah. Sejauh ini Asia lah. Asia banyaknya. udah banyak. Asia udah banyak. Itu orderan secara rutin atau memang cuma sekali beberapa ini aja? Atau memang ada dia Suka ada aja gitu ya, suka ada aja walaupun nggak itu lewat sering. marketplace atau dari Lewat Instagram? Instagram. Justru dari Dari Instagram. Instagram ya. Masya Allah, benar-benar luar biasa deh. Teman-teman yang tadinya dari 5 juta, cuman dari teman-teman akhirnya bisa sampai ke kawasan Asia udah masuk ya Kang ya. Hasbul ini kan boleh dibilang harganya nih untuk bilang menengah ke atas ya mungkin ya Kang ya. Bisa mungkin ya. Bisa. Harga-harga menengah ke atas lah. Nah itu gimana tuh Kang dengan kompetitor-kompetitor lain yang memang mereka ngejual apalagi di marketplace kan? Ya. Di marketplace itu luar biasa persaingannya karena banyak produk-produk lain yang dijual dengan harga yang hanya puluhan ribu gitu. Nah itu gimana Kang? Kalau saya sendiri yang paling pertama gini, saya yakin produk yang laku itu bukan produk yang murah, bukan juga produk yang mahal gitu ya.
Karena banyak juga produk yang murah tapi nggak laku, tapi banyak juga produk yang mahal tapi laku juga gitu. Yang penting kita yakin aja gitu ya, percaya gitu ya, dan Allah lah yang bikin produk kita laku apa enggak gitu ya. Yang penting kita usaha maksimal gitu. Terus kita itu mendahulukan kualitas gitu, dan konsumen Asbul kebanyakan mereka yang mempunyai selera gitu, yang nggak asal-asalan cari produk asal murah gitu ya, yang sekali dipakai langsung belel, atau yang bahannya juga nggak jelas gitu ya. Dan kita pun benar-benar memperhatikan kualitas produk gitu. Jadi kalau anak-anak muda yang pengen tampil keren dan mempunyai produk yang berkualitas, ya pas banget kalau mereka pilih Asbul. Kita yang penting terus memberikan produk yang terbaik buat konsumen gitu ya. Selain kayak produk gitu. pelayanan yang terbaik Nah, gitu servis ya, yang terbaik sama konsumen gitu ya. Alhamdulillah lah, sejauh ini banyak banget konsumen-konsumen Meskipun terganggu tapi nggak terlalu nggak bikin goyang enggak lah. Walaupun ada keganggu gitu ya, tapi akhirnya konsumen mikir, oh iya ya ngapain kita beli produk yang asal murah gitu. Masa buat diri dikasih yang murah gitu ya, harus yang terbaik dong, bukan Apalagi yang kalau murah. buat hadiah ya Kang ya. Iya, harus memberikan yang terbaik. Jadi teman-teman, kalau di dunia bisnis, dunia usaha itu memang kalau kita lihat market di pasarannya Kang ya, bukan hanya produk-produk yang seperti Asbul, produk semua merek, bahkan tas-tas branded aja ada harga tas yang mulai 10.000, 20.000, 3.000 laku, ada yang nggak laku juga. Iya. Tapi ada harga tas yang ratusan juta laku ya. Laku ya, iya. Kayak yang tadi saya bilang kan. Jadi sekarang bukan masalah di harganya, bukan di masalah ini, tapi bagaimana cara kita dan keyakinan kita untuk menjual produk kita. Betul. Ya Kang ya. Kalau kita yakin menjual produk kita nih dengan keyakinan kita dengan ini, insya Allah sih laku dah gitu ya Kang ya. Tapi kalau kita dengan produk kita sendiri nggak percaya, nggak pede, nggak yakin ya udah. Susah. Terakhir Kang, tips-tips biar pesan buat teman-teman nih biar termotivasi gitu untuk yang mau memulai usaha, mungkin yang sedang berusaha sekarang atau yang sudah sekarang punya usaha tapi dalam kondisi yang karena COVID mungkin terpuruk. Nah, mungkin apa nih dari Kang Sena biar jadi mungkin sedikit motivasi buat teman-teman ya. Kita harus yakin bahwa keberhasilan itu milik siapapun yang ingin, bukan milik saya aja atau Kang Rian saja, tapi bagi siapapun yang ingin dan mereka yang yakin. Ketika kita yakin, insya Allah itu bersama prasangka hambanya. Dan lakukan segala cara yang halal, jangan menghalalkan segala cara, agar hidup kita berkah, agar usaha kita pun berkah gitu. Terus yang terakhir, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, semoga setiap masa kita orangnya. Masya Allah. Terima kasih. Luar biasa. Ini sebelum kita tutup nih Kang Sena, ini kan kalau Sena kan Kang Sena punya produk yang memang casual ya Kang ya. Ya. Nah, kita punya produk juga tapi buat pakai sholat Kang. Mantap, luar biasa ini. Ini kita dari nih oleh-oleh kita buat Kang Sena nih. Terbaik. Luar biasa. Mantap. Kalau Kang Sena pakainya bisa buat dipakai sehari-hari. Kalau ini dipakai buat sholat aja. Siap. Jazakallahu Kang. Sami-sami. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga udah berikan motivasi buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman buat yang mau beli baju. Ini kayak Kang Sena pakai nih Asbul, luar biasa keren. Nanti ada videonya nih, kita bikin cuplikan baju-baju produk-produknya dari Asbul nih luar biasa dengan kualitas yang tentunya nggak kaleng-kaleng ya Kang ya. Bukan kaleng-kaleng. Nanti teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya Asbul ya, di Instagramnya Asbul. Apa Kang Instagramnya Kang? Di @asbul, bisa dilihat di bawah ini nih. Asbul, atau bisa juga datang ke tokonya di Bandung nih ya. Di Bandung di mana Kang? Di Jalan Sultan Tirtayasa nomor 41. Nah, nanti ada di sini alamatnya. Nanti teman-teman yang ada di Bandung, yang ada di sekitarnya bisa langsung datang ke sini. Buat teman-teman yang di luar Bandung atau dimanapun kalian berada, bisa langsung di marketplace-nya di mana Bang? Order lewat online bisa cek di Instagramnya Asbul ya, di @asbul, atau di marketplace kita ada di Shopee di @asbul_official ya. Nah, teman-teman bisa langsung cek di sana semua. Ada channel YouTube-nya juga Kang, Asbul? Channel YouTube ada, cari aja Asbul. Asbul, nanti juga di-subscribe juga channel Asbul ya. Jangan lupa juga subscribe channel Ajat Official.
Ajiat Punya Cerita, karena kita selalu menghadirkan cerita-cerita menarik buat teman-teman yang tentunya pastinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Kang Siap, Tina. sami-sami, Jazakallah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.